najis dan tata cara menghilangkannya atau mensucikannya. Wa kullu ma'in kharaja min sabilaini najasun. Setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis. Jadi setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang itu hukumnya najis. Wa huwa shadiqun bil kharij al mu'tad kal bauli wal baiti aw bin nadri kadami wal qaidi. Jadi setiap perkara itu maksudnya baik perkara itu yang biasa keluar ataupun yang jarang keluar. Contohnya yang biasa keluar kal bauli air kencing wal baiti lan tahu kasro. Jadi sumetu ko ngarep baul kencing tahu kasro matune kombu komburi biasa metune iku najis. Wa bin nadri juga mencakup perkara yang enggak biasa keluar, kadami seperti darah wal qaihi lan nanah. Jadi lek nguyuh getih, nguyuh nanah atau ngising getih, ngising nanah itu hukumnya najis. Jadi setiap perkara yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis. Ilamani kejobo mani kecuali mani min adamin o hayawanin ghairi kalbin wa khinjirin. Mani yang keluar dari manusia ataupun hewan itu hukumnya suci, tidak najis meskipun dia perkara cair keluar dari dua jalan. Itu pengecualian adalah mani, baik maninya manusia ataupun maninya hewan. Mani gajah nanti bejo mulai mani gajah, mani jaran, opo jimat, mani gajah. Itu berarti hukumnya suci, mani hukumnya suci. Gue kalbin wahidirin kecuali manine asu karo manine celeng. Itu hukumnya wa matawala dan min huma aw min ahadihima ma'a hayawanin tohirin. Kecuali lagi maninya anjing dan babi atau hewan-hewan yang terlahir dari keduanya persilangan dengan hewan-hewan yang suci. Celeng ngawini sapi, metu pileng, sapi celeng, ya. Asu ngawini wedhus, kambing, engko metu mbuh kuwi tetap hukumnya maninya hukumnya najis. Wa kharaja bima'in adudu wa kullu mutasallibin la tahiluhu al muqtadah falaysa binajasin bal yudhiru bil husli. Dikecualikan dari perkara yang cair. Dari awal tadi kan dikatakan setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalan hukumnya najis kecuali mani. Mani ini cair metu teko jalan depan tapi tidak najis. Dan dikecualikan dari perkara yang cair yaitu perkara yang tidak cair, yaitu perkara yang keras. Wala tahilu muqtadah yang tidak bisa dicerna oleh lambung, ya. Falaysa binajasin maka ini hukumnya tidak najis meskipun keluar dari dua jalan. Contohnya apa di sini? Kadbudin seperti sek utawa cacing, cacingnya metu. Cacing itu bukan benda cair, maka hukumnya tidak najis. Cacing itu suci, cuma kena najis. Nanti bisa disucikan dengan cara dibasuh. Sampean ngising metu kleker atos mutasalib
dan tidak bisa dicerna oleh lambung. Dipangan bunder metu yo panggah bunder, enggak berubah karena tidak bisa dicerna oleh lambung. Maka ini tidak najis, hanya mutanajis. Mutanajis itu barang yang terkena najis. Itu nanti dibasuh, diubah jadi suci. Ya, itu. Oyoto kopi luwak, ya. Di kopi dipangan luwak. Dagingnya dicerna, tapi bijinya mutasalib, tidak bisa dicerna oleh lambung. Metu ya utuh biji kopi. Berarti iki suci. Mung gupak najis. Cukup dibasuh, diubah, dicuci, maka menjadi suci. Akan mangan genjer mana? Bentuk mangga genjer dicuci, di sayur mah. Orang lain saya suci lah utuh. Ya suci. Sampeyan mangan semangka, wijine metu utuh semangka. Biji semangka ya itu wijine iki perkara-perkara yang keras yang tidak bisa dicerna oleh lambung, meskipun keluar dari dua jalan, ini hukumnya tetap suci, hanya mutanajis, perkara yang terkena najis. Wa ghuslu jamil abwali wal awrasi walau kana min makulil lahmi wajibun. Membasuh kencing ya, atau buang air besar, membasuh dari air kencing, misalnya terkena air kencing atau terkena kotoran itu yang air besar, meskipun dari hayawan yang bisa dimakan dagingnya, ya, membasuhnya atau mensucikannya hukumnya wajib. Kena telek, jadi wajib dibasuh atau disucikan. Kena cipratan uyuh, berarti wajib untuk dibasuh. Dan basuhnya itu fauron, sesegera mungkin, ya. Sampai nguyuh, ya, nguaduk nguyuh, nyuprati pada ya, utawa sampai nguyuh, dia kena sikile, maka ini wajib segera dibasuh, disucikan. Sampean apa? Yo miseng, yo segera untuk cek. Beda lagi kalau terkena, ya, terkena itu orang sengaja, sampean laku ujung-ujung itu telek, maka ya wajib dibasuh, tapi tidak fauron, tidak seketika itu wajibannya. Wajibannya adalah ketika akan melakukan sholat. Mulai arah sholat baru iso, lek bekak mampu. Waku yo nang sawah kok gitu kletong. Yo ora wajib langsung dibasuh, yo mulai lek arep salat ora arep ngaji baru wajib dibasuh. Itu lah orang sengaja, tapi lah sengaja sampai nguyui sikile dewi, jujur saya anget apa panas? Oh saya anget, ya kudu wajib dibasuh seketika itu enggak ngenteni kompong, karena itu dilakukan secara sengaja. Boleh dulu kancane nih, ibu kancane ini berarti orang sengaja. Wa kaifiyatu ghusli najasati in kanat musyahadatan bil aini wa ya musammatun bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Cara nandangi atau membersihkan najis, kalau najisnya itu musyahadatan bil aini, terlihat mata, ya. Jadi najis yang ketok moto itu jenenge najis ainiyah. Ya, najis ainiyah, najis yang bisa dilihat mata.
Maka cara mensucikannya yang pertama menghilangkan ainiyahnya, ngilangi barang najise. Praktek ini. Iya, kopi. Jadi saya contohkan ini. Kopi mujo. Umpama hitam-hitam ini telek lencung semuanya. Musyahadah ketok moto. Ini caranya bagaimana mensucikannya harus dihilangkan ainiyahnya dulu, bentuknya kudu hilang. Oh, itu langsung disiram. Lek disiram banyunya jadi najis kabeh. Jadi harus dihilangkan. Dengan apa? Perkara yang bisa menyerap. Yang paling efektif yaitu tisu lek saya itu. Oh, lek dihitungnya dihilang. Untuk dikosong begini ya, di sini aja. Orang sih kelas naik. Sampai benar-benar barangnya hilang. Oh, serak ketok. Berarti ini sudah tidak menjadi ainiyah. Hilang bau, warna dan rasa. Oh, warnanya ora enak, mambune ora enak, rasane dadal didilang. Sik kecut ora. Ya langsung kira-kira hilang. Oh, hilang. Maka ketika sudah barangnya hilang, bagaimana cara mensucikannya? Tinggal membasuh, mengalirkan air di atas bekas tadi. Ya, ngerti orang akhirnya mau. Ambil, nggak usah sak timbo, cukup satu orik itu seperempatnya disiramkan. Yang penting air tadi mengalir di atas bekas najis. Pure, wes suci. Sak banyunya juga suci. Bajunya orang najis. Itu caranya. Tapi kalau ainiyahnya masih ada sampai siram, maka yo sak latar dadi najis. Iki sing mesti disuwi ya. Itu dijipuk dhisik najise. Lek najise garing disapu, lek teles kowe tisu dijipuk. Terus baru apa itu dipel tak masalah. Tapi langsung dipel biar enter kabeh telake. Hati najis kan? Apa medite? Najis kabeh sama sing salah? Ya tak mire. Sing diuji. Upang akeh telat cecake. Oleh akeh telat cecake buat sayembara memburu cecak. Dulu nih, siapa yang bisa memburu sate cecak dapat bonus Rp5.000. Wah, bodoh berburu. Akhirnya cekak entek, akhirnya telake yo iku cara. Itu nanti bisa diusulkan ya, yang tanda-tanda masjid dulu diusulkan. Kok sayembara cekake semua akeh to iki. Nah, jadi seneng ya. Kok oleh cekak siji 5.000 kowe. Mosok cah 10 ora entek cekak masjid. Jadi harus dihilangkan barangnya dulu, baru disiram pakai air. Baju rasa kakek, titik yang penting air itu mengalir di atas bekas tadi. Itu namanya cara mensucikan najis ainiyah. Illa polisobi alladzi lam yakul atau ama. Kecuali najis itu berupa kencingnya bayi yang belum makan makanan. Maksudnya sih nyusuto. Kalau tadi najis-najis selain kencingnya bayi dihilangkan dulu, baru disiram. Tapi lek uyuhe bayi, ya tidak perlu dihilangkan. Cukup apa? Fa'innahu yudhiru birasil ma'i alaihi. Maka bisa disucikan dengan cara nyiprati bekas apa? Nyiprati air kencingnya. Jadi baju uyuh mau sing nang ngono dipo baju dilipat ceprek itu wis suci. Nah, golek bayi sing urung mangan apa
Apa sih nyusun tok. Belum makan apa-apa. Wa kharaja bisobi asobiyatu. Nah, tapi dikecualikan dari anak bayi laki-laki, yaitu kencingnya bayi perempuan. Lek uyuwe bayi wedok senajan urung mangan, nyusu tok, cara mensucikannya sama seperti najis yang lain. Kok beda? Karena kekuatan najis kencingnya laki-laki dan perempuan lebih kuat najisnya perempuan. Wa istaratu fi ghusli mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Disyaratkan dalam membasuh perkara yang terkena najis, kalau airnya sedikit, disyaratkan untuk air mendatangi perkara yang terkena najis. Jadi syaratnya menghilangkan najis, kalau airnya sedikit, ya, maka syaratnya air mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Paham betul nih? Paham. Ya, ngomong apa ya? Barang ini kena najis, ya, kena telak ngomongnya, ya, kena telak terus dilapi menjadi hukmiyah, berarti kan kudu disiram. Syaratnya kalau airnya sedikit, air yang mendatangi najis disiram, yo. Bukan najis dicemplungnya ning banyu. Wah, ini banyu. Tak ember terus kena najis telek sampai teluknya. Airnya menjadi najis. Orang sido suci malah banyu jadi najis kabeh. Tapi harusnya najis yang disiram. Jadi syaratnya air yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Padahal sampai mesin cuci, yo, ngumbah sempaknya kena uyuh mamanya, nah uyuh. Sampai kok ngisi banyu neng apa mau? Mesin cuci, banyu ini sampai cemplung nih, sempaknya banyunya jadi najis. Kudune sempaknya dicemplung dhisik baru di sok nih. Jadi banyu sing nekani maka ini menjadi suci. Lek diwalik ora suci. Banyu dhisik sampai cemplung sempak nek najis, sampai ublek najis kabeh. Ya, ora sida suci. Maka wajib dibilas. Dibuang banyune baru disoki banyu. Ya untung biasanya dia bilas cucian. Ping 3 pada. Sucinya itu pada bilasan yang kedua dan ketiga. Bilasan pertama jadi najis kan? Yo tunggu dewe betul. Tapi santok itu malah najis kan? Tuh syaratnya kalau airnya sedikit. Lek banyune luwih teko 20 ya sampai ngubah ning tandon bawane. Dicemplungno ora apa-apa. Jadi cemplungnya ora apa? Najis mendatangi air tidak apa? Kalau airnya banyak lebih dari 60 cm kubik. Wala yufa'an syai'in minan najasati illa yasirun minad dami wal qaid. Tidak diampuni sesuatu dari perkara yang terkena najis kecuali najis yang sedikit, seperti darah sedikit atau nanah yang sedikit. Fayufa'an huma fi saubin au badanin wa tasyu as-salat ma'ahuma. Kalau perkara terkena najis, maka sudah tidak sah untuk dijadikan dibuat untuk sholat, kecuali najisnya sedikit dari darah atau nanah. Ya, maka darah nanah itu hukumnya najis, tapi najis yang diampuni. Diampuni maksudnya bagaimana? Masih sah menggunakan pakaian atau anggota badan yang terkena najis yang sedikit dari darah dan nanah. Sampai garuk-garuk, enak jerawatnya, trek,
Batu gede. Ini najis sebenarnya. Lek najis kan kudune harus disucikan. Tapi ketika ini hanya sedikit, masih sah untuk sholat. Seret pecah karena kelambine abah, ya. Nek bisul mama. Nek bisul akeh ora gede. Gede bisul. Lek udun ya. Jerawat atau apa, luka apa, utawa nyamuk, nyamuk tetek, cah, ya, nyamuk apa? Itu najis yang diampuni. Maksudnya masih sah kita sholat meskipun terkena darah seperti itu. Terus yang akan ini mimisen langsung tutup bior, itu berarti sholatnya wis otomatis dan kalau darah sedikit, terus nanah, apa enak kelenting, terus pletos, ya, itu masih dimaafkan. Wa ilama syai'un la nafasa lahu sa'ilatun kadubabin wa namlin idza waqa fil ina wa mata fihi. Begitu juga termasuk yang dimakfu adalah najis-najis berupa hayawan yang tidak punya darah yang mengalir seperti laler, semut dan lain-lain. Setiap bangkai hewan sing mati sing ora dibelah secara syariat hukumnya bangkai. Setiap bangkai hukumnya najis. Jadi lek nggawa bangkai kena bangkai berarti najis. Panganan kok kena batang jadi najis. Pitik tabrak mobil mati jadi batang hukumnya najis ora oleh dipangan. Batang kenai panganan sing ora najis ketut najis sing kena ketut najis. Kecuali batangnya hewan sing enggak punya darah yang mengalir. Kaya semut mati nyemplung nang segone sampean, ya. Ya dibuang ae semute, ora terus segone bareng dibuang boten. Semut laler mati nyemplung kopine sampean, ya. Ya laler sing dibuang, ora usah kopine dibuang. Tapi nek sing mlebu batang sapi ya dibuang kopine, ya, kopi mlebu batang sapi ya kudu dibuang atau batang apa nih sing gede batang pedus berarti ya dibuang najis. Tapi kalau kemasukan bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu dimakfu itu tetap najis tapi diampuni keringanan karena Senggol Parespati. Nah. Kurang mancet, Pak. Kurang mancet. Capek. Aduh.